Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وقدم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سيادة العلماء الشرفاء، سيادة المشايخ النجباء, dan sama kita cintai, sama kita muliakan segenap para alim ulama, para masyayikh, para orang-orang tua, para tokoh masyarakat, khusus keluarga besar daripada Habib Rifki Al-Ghazali. Kita doakan mudah-mudahan beliau semua Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur pada malam hari ini kita bisa berkumpul di majlis yang mulia, majlis yang agung. Dan insya Allah majlis ini adalah majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majlis ini menjadi satu sebab turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali Allah sudah ampuni dosa-dosa kita. Allah angkat kedudukan dan derajat kita. Dan Allah berkahi umur kita. Allah beri kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin wa rabbal alamin. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga bersyukur pada malam hari ini kita datang hadir di tempat undangan daripada sahabat kita Habib Mahfud Al-Habib Rifki Al-Ghazali, dengan tujuan dan niat yang insya Allah niat ini menjadi satu bekal kebahagiaan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ahibahil kiram, kita datang ke tempat ini dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus qaul daripada orang tua beliau. Ada sebuah kalimat yang wajib kita pahami untuk kita mengerti, manakala kita memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, maka itu cara kita untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah. Jadi manakala kita memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, maka itulah cara kita supaya kita juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaan seseorang manakala dia bisa memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memperingati Isra wal Mi'raj berarti kita memperingati kejadian yang besar yang terjadi terhadap manusia mulia, terhadap manusia agung, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan berkat kita memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah kita pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita juga memenuhi undangan daripada Sahibul Bait
sekaligus khol. Kita tahu bagaimana kemuliaan orang tua. Orang tua adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala seorang anak memuliakan orang tua, artinya dia memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga anak tersebut menjadi anak yang mulia. Jadi pada prinsipnya muliakanlah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Kita belajar memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, mengagungkan orang-orang yang diagungkan oleh Allah. Dengan dasar itu kita akan menjadi manusia mulia, menjadi manusia agung, dan menjadi manusia yang terhormat. Jadi kalau kita memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, maka kita akan menjadi mulia. Al-Imam Syafi'i, kita tahu Imam Syafi'i orang saleh, tapi beliau pernah mengatakan, "Uhibbus salihin falastu minhum, la'alli an anala syafa'atan." Imam Syafi'i, siapa yang tidak kenal dengan Imam Syafi'i? Orang alim, ahli ibadah, ya, orang yang luar biasa. Tapi dia bagaimana beliau mengatakan, "Uhibbus shalihin falastu minhum." Aku cinta kepada orang saleh. Uhibbus shalihin, aku cinta kepada orang saleh walaupun aku bukan orang saleh. Ya. Bagaimana Imam Syafi'i? Beliau tawadhu'nya, beliau mengatakan, "Uhibbus shalihin falastu minhum." Aku cinta sama orang soleh walaupun aku sadar bahwa aku ini bukan orang soleh. Apa tujuannya? La'alli an anala syafa'atahu, agar aku mendapatkan syafaat dari orang soleh. Jadi kalau orang memuliakan orang soleh walaupun kita bukan orang soleh, kita cinta sama orang soleh walaupun kita bukan orang soleh, kita mahabbah kepada orang soleh walaupun kita bukan orang soleh, maka kita kelak mendapatkan keberkahan dari orang soleh tersebut. Makanya kenapa kita disuruh memuliakan Nabi, ya, disuruh mengagungkan Nabi, disuruh mengagungkan orang-orang soleh, disuruh memuliakan orang tua. Harapannya apa? Walaupun kita bukan orang soleh, dengan kita cinta kepada orang soleh, memuliakan orang soleh, harapannya mudah-mudahan orang soleh itu kelak nanti memberikan syafaat kepada kita. Amin. Sehingga kita dikumpulkan bersama orang-orang saleh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis ya, yang masyhur yang kita sering dengar, al-mar'u ma'aman ahbabta. Seseorang itu nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kalau kita cinta sama orang soleh, walaupun kita bukan orang soleh, tapi kita cinta sama orang soleh, nanti di akhirat Allah akan kumpulkan kita bersama orang soleh. Amin. Kalau kita cinta sama orang-orang ahli takwa, cinta sama orang-orang yang baik, cinta sama orang-orang yang ahli ibadah, walaupun kita banyak kekurangan, ibadah kita kurang, ya, zikir kita kurang, tapi cinta kita kepada mereka itu akan menjadi modal untuk apa? Untuk nanti di akhirat kita bisa bertemu dan berkumpul bersama orang-orang soleh. Nah, malam hari ini Sahibul Bait menggabungkan dua kebaikan. Yang pertama, mengadakan memperingati Isra wal Mi'raj bagi Nabi kita Muhammad SAW. Kita punya keyakinan betul bahwa Nabi kita adalah manusia mulia, manusia agung. Kemudian acara yang kedua, haul orang tua. Kita tahu dan kita yakin betul bahwa orang tua kita adalah orang-orang yang soleh. Kita lagi memuliakan Nabi dan memuliakan orang tua. Makanya menggabungkan dua acara ini adalah acara yang sangat baik, dan insya Allah kita akan dikelompokkan dan digolongkan menjadi orang-orang soleh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat bagaimana kemuliaan orang tua. Saya sering katakan, kenapa anak-anak sekarang kurang, bahkan tidak memuliakan orang tua? Kenapa anak-anak muda sekarang kurang mengagungkan dan memuliakan orang tua? Sebabnya cuma satu. Apa itu? Al-jahlu, kebodohan. Orang itu kalau bodoh dengan kemuliaan, maka dia tidak akan memuliakan orang yang mulia. Kenapa? Karena kebodohan. Saya sering
memberikan satu ilustrasi, ya, memberikan satu pendekatan paham. Kita tahu mutiara. Kalau mutiara itu dipegang sama orang yang mengerti tentang harganya mutiara, maka dia akan meletakkan mutiara itu di tempat yang terhormat. Dia akan taruh mutiara itu di lemari, dia kunci. Kenapa? Dia tahu karena mutiara itu harganya mahal. Gak semua orang bisa memiliki mutiara, gak semua orang bisa punya mutiara. Tapi manakala seseorang punya mutiara dan dia tahu harganya mutiara, dia tahu kebagusannya mutiara, maka secara otomatis dia akan memuliakan mutiara tersebut. Kenapa? Karena dia tahu mutiara adalah barang yang mahal. Tapi apa yang terjadi manakala mutiara dipegang oleh orang yang tidak mengerti kalau itu mutiara? Orang nggak ngerti kalau itu mutiara. Maka ketika mutiara itu dipegang sama orang yang tidak mengerti mutiara, jangan salahkan kalau mutiara itu dilempar di pinggir jalan. Jangan salahkan kalau mutiara itu dilempar begitu saja. Kenapa? Dia nggak ngerti nilainya. Dia nggak tahu harganya. Mutiara dikasih sama orang gunung. Orang gunung nggak ngerti itu apa mutiara. Pokoknya dia lihat ada berkelip, tapi dia nggak tahu harga mutiara. Sehingga begitu dia memegang mutiara, maka mutiara itu diletakkan begitu saja. Kenapa? Karena dia tidak tahu harga mutiara. Dia orang yang pintar adalah orang yang bisa membedakan kayu garu dengan kayu biasa. Kayu garu dengan kayu biasa. Orang yang tahu, oh ini kayu garu, ya ini kayu garu. Ini kalau dibakar baunya wangi. Kalau dia mengerti, maka dia akan menjadikan kayu garu itu dibakar ketika ada majelis, ketika ada pengajian. Kenapa? Karena kayu garu adalah kayu yang mahal. Nggak bisa disamakan dengan kayu biasa. Nah, ketika orang nggak ngerti mana yang kayu garu, mana yang kayu biasa, maka dijadikan kayu bakar aja. Bikin nasi pakai kayu bakar garu. Kenapa? Nggak ngerti harganya garu itu mahal. Nah, ini sering kita tidak mengerti. Kenapa kita tidak memuliakan orang tua? Kenapa kita tidak menjaga orang tua? Kenapa kita tidak mengagungkan orang tua? Kenapa kita tidak menghormati orang tua? Sebabnya satu, karena kebodohan. Kita bodoh, kita tidak mengerti tentang kebesaran dan keagungan orang tua. Kita tidak tahu bagaimana kemuliaan orang tua. Di awal tadi saya katakan, belajarlah kita memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Nabi mulia, siapa yang memuliakan? Allah. Orang tua kita mulia, siapa yang memuliakan? Allah. Jadi supaya kita tahu bahwa orang tua kita ini mulia, yang memuliakan siapa? Allah, bukan manusia, bukan. Orang kalau dimuliakan manusia, boleh jadi yang ini memuliakan, yang ini menghinakan. Orang kalau dimuliakan manusia, itu tidak akan pernah abadi. Orang kalau dimuliakan manusia, belum tentu dia mulia di hadapan Allah. Tapi orang yang dimuliakan Allah, pasti mulia di hadapan manusia. Karena yang memuliakan siapa? Allah. Nah ini yang harus kita paham. Ini yang harus kita paham. Itu Bapak sekalian yang harus kita mengerti. Paham kan ya? Jadi kalau kita memuliakan seseorang yang dimuliakan oleh Allah, maka secara otomatis orang itu akan menjadi mulia. Orang tua kita adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Ini kita harus paham dulu, ya, supaya kita tahu. Kalau orang tua itu dimuliakan oleh Allah, maka kita wajib untuk memuliakan orang tua kita. Artinya apa? Manakala kita tidak memuliakan orang tua kita, manakala kita menghinakan orang tua kita, artinya kita tidak memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah. Berarti kita kuburan sama Allah. Berarti kita tidak taat sama Allah. Allah mengatakan, hei, orang tua kalian itu mulia. Allah yang mengatakan. Maka muliakanlah orang tua karena
Allah memuliakan orang tersebut. Makanya manakala seorang anak tidak memuliakan orang tua, maka dia mendapatkan murkanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ya. Makanya sering saya katakan, banyak orang tidak memuliakan orang tua sekali lagi karena kebodohan, karena ketidakmengertian kita kepada orang tua. Demi Allah, kalau kalian tahu kemuliaan orang tua, niscaya kalian tidak akan pernah beranjak dari orang tua. Kalian tidak akan pernah jauh dari orang tua. Kalian tidak akan pernah pergi kemana-mana kecuali di hadapan kalian ada orang tua. Kalau kalian mengerti tentang kemuliaan orang tua. Makanya malam ini saya akan mencoba menjelaskan kepada antum semuanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kemuliaan yang sangat teramat luar biasa kepada orang tua. Ini orang tua ini luar biasa. Orang tua ini luar biasa kalau kita tahu. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Anishkurli wa liwalidayk." Banyak sekali ayatnya. Ini saya baca dulu. "Anishkurli wa liwalidayk." Apa Allah katakan? Bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah. Bersyukurlah kalian kepadaku. Kemudian Allah perintahkan, dan bersyukurlah kalian kepada kedua orang tua. Masya Allah. Kalimatnya disejajarkan sama Allah. Habis Allah memerintahkan kita untuk bersyukur kepada Allah, kemudian langsung Allah katakan, "Anishkurli wa liwalidayk." Bersyukurlah kalian kepadaku, kemudian kalian bersyukurlah kepada orang tua. Perintah syukur kepada orang tua dari mana? Dari Allah. Dari Allah. Ya. Jadi Allah yang memerintahkan kepada kita supaya kita mensyukuri adanya orang tua. Baik, Allah katakan, "Anishkurli," bersyukurlah kalian kepadaku. Kita diperintah oleh Allah untuk bersyukur. Kenapa? Karena Allah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Kira-kira kita bisa nggak menghitung nikmat Allah? Kira-kira kita bisa nggak menghitung karunia Allah? Makanya Allah katakan dalam ayat-ayat, "Lakin syakartum la azidannakum." Kalau kamu bersyukur, nanti akan aku tambah nikmatnya. Allah perintahkan buat kita untuk bersyukur, bukan untuk hitung nikmat. Karena Allah tahu kalian tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah. Fa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kalian mau hitung nikmat-nikmatku, kata Allah, niscaya kalian tidak akan pernah bisa menghitung nikmatku, kata Allah. Jadi jangan pernah mimpi kita bisa menghitung nikmat Allah. Banyak sekali nikmat Allah ini, nggak bisa kita hitung, nggak bisa kita hitung. Makanya Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk menghitung nikmat. Enggak. Yang diperintahkan oleh Allah apa? Syukur. Dah, kamu tes syukur sama Allah Ta'ala. Dikasih mata, syukur. Dikasih mulut, syukur. Dikasih hidup, syukur. Dikasih napas, syukur. Dikasih sehat, syukur. Dikasih rezeki, syukur. Banyak sekali nikmat Allah. Jadi kita nggak bakal pernah bisa hitung. Yang diperintahkan sama Allah hanya untuk syukur. Saking apa? Saking banyaknya nikmat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah Allah mengatakan bersyukurlah kepadaku, kemudian Allah katakan dan bersyukurlah kalian kepada kedua orang tua. Kalimatnya sama-sama dengan syukur. Kalau kita tahu bahwa nikmat Allah itu banyak dan kita tidak mampu untuk menghitungnya, sama nikmat Allah yang berupa orang tua. Orang tua kita memberikan kebaikan, kita tidak akan pernah bisa menghitung. Seperti Allah yang memberikan karunia kepada kita nggak bakal pernah bisa hitung. Yang disuruh sama Allah cuma syukur. Begitu juga kebaikan orang tua kepada anak tidak akan pernah bisa dihitung. Makanya Allah perintahkan kepada orang tua, "Anishkurli wa liwalidayk." Hendaklah kalian bersyukur karena kalian tidak akan pernah bisa menghitung nikmat orang tua. Nggak bakal pernah bisa. Seperti kalian tidak akan pernah bisa menghitung karunia Allah. Masya Allah. Disejajarkan ke Allah Ta'ala. Disejajarkan ke Allah Ta'ala. Ya, bersyukur kepada Allah, kemudian bersyukur kepada orang tua. Tidak ada satu anak pun yang mampu untuk mensyukuri, untuk bisa menghitung nikmat orang tua. Nggak bakal pernah bisa. Karena yang namanya kebaikan orang tua itu tidak akan bisa dihitung oleh seorang anak. Makanya anak diperintahkan oleh Allah untuk mensyukuri kepada orang tua.
syukur saja sama orang tua, berbuat baik sama orang tua, berbuat taat saja sama orang tua, karena kalian gak bakal pernah bisa balas. Kalian itu gak bakal pernah bisa balas, gak bakal. Allah yang mengatakan, ya, jadi jangan pernah mimpi kalian bisa untuk mendapatkan kebaikan dari orang tua. Kalian tidak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tua. Seperti kalian tidak akan pernah bisa menghitung daripada nikmat Allah. Masya Allah. Malam hari ini luar biasa. Kita mengadakan hall dalam rangka mensyukuri nikmat orang tua. Saking mulianya orang tua, sampai kita bakti sama orang tua itu nggak cukup waktu hidup. Kenapa diadakan hall? Kenapa diadakan tahlil? Tahlil dan hall adalah bagian ketaatan seorang anak kepada orang tua. Anak itu wajib taat sama orang tua. Bukan saja waktu hidup, bahkan mereka sudah meninggal pun si anak wajib untuk berbakti sama orang tua. Kenapa Habib? Karena waktu masih hidup nggak cukup. Kalian mau bakti sama orang tua itu waktu hidup nggak cukup. Bahkan sampai matinya pun kalian disuruh berbakti sama orang tua. Makanya dengan adanya tahlil, adanya hol, baca yasin, baca doa, yang mana pahalanya kita kirim kepada orang tua kita, itu adalah bentuk ketaatan anak kepada orang tua. Itu bentuk ketaatan. Kenapa? Karena nggak cukup waktu hidup kita, waktu masih hidup orang tua kita nggak bakal pernah cukup untuk berbakti kepada orang tua. Makanya waktu mereka meninggal, ya dianjurkan untuk membaca tahlil, membaca khol, ya, menghadiri khol, membaca Fatihah, membaca Yasin dan sebagainya, yang pahalanya dikirim kepada kedua orang tua. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat bagaimana perjuangan orang tua. Makanya Allah yang mengatakan bahwa kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tua. Ada seorang anak merasa bangga kalau dia bisa menyenangkan hati orang tua dengan cara membelikan rumah, membelikan mobil, membelikan emas. Dia anggap itu sudah cukup. Dia anggap itu sudah istimewa. Itu belum ada apa-apanya dengan perjuangan orang tua kita yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah yang mengabadikan. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ibu kalian mengandung kalian, capek di atas capek, letih di atas letih, susah di atas susah. Bahkan nggak sampai di situ, kalian disusui selama 2 tahun sama orang tua. Kita kalau mau hitung-hitungan sama orang tua, mau berapa kita mau keluarkan? Susu yang kita hisap dari orang tua kita selama 2 tahun, kalau mau dibayar berapa? Mengandung 9 bulan. 9 bulan. Allah mengatakan hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Kalian semua ada di rahim ibu kalian dalam keadaan susah, berat, letih, payah, capek. Itu yang dirasakan oleh ibu kita. Dan semuanya pernah berada di rahim ibu. Itu perjuangan orang tua. Itu perjuangan orang tua. Nggak sampai di situ. Mereka melahirkan anaknya, luar biasa. Dengan penuh rasa sakit yang sangat luar biasa. Itu melahirkan anak sakitnya luar biasa. Tapi bagaimana seorang ibu menahan, mempertahankan rasa sakitnya? Demi apa? Demi cintanya kepada anaknya. Bahkan dia tidak memperdulikan bagaimana nasib keadaan dirinya. Kalau seandainya dokter mengatakan, Bu, kalau ibu melahirkan anak ini, kalau anak keluar sehat, ibu yang mati, atau ibu yang sehat, anak yang mati, mana yang beres? Maka ibu akan mengatakan, biar anak saya keluar sehat, walaupun saya taruhan. Itu orang tua. Itu orang tua. Ada anak yang mau berkorban buat orang tua, mau mempersembahkan nyawanya. Cinta orang tua kepada seorang anak tidak akan pernah bisa membalas kita. Cinta orang tua kepada anak ini luar biasa. Bahkan orang tua
mau berkorban segalanya untuk anaknya. Baik. Jadi sekali lagi, perhatikan hubungan baik kita sama orang tua. Saya sering tekankan kepada anak-anak muda, kalau kalian ingin bahagia, kalau kalian ingin senang, senangkan hati orang tua. Bahagiakan kepada orang tua. Karena kunci kebahagiaan kalian ada di tangan orang tua. Sehebat apapun ibadah yang kalian lakukan, kalian ahli sholat, ahli ibadah, ahli sujud, ahli sedekah, ahli umroh, ahli haji, tapi kalau kalian menyakiti hati ibu kalian, maka semua amal kebaikan itu ditolak oleh Allah. Jangan pernah mimpi mendapatkan ridhonya Allah. Walaupun jidat kalian sampai hitam ibadah, hitam kening kalian, bukan lagi sunnah 1000 rakaat, 2000 rakaat, ribuan rakaat kalian lakukan. Kalian sodako banyak, ibadah kepada Allah Ta'ala, baca Quran dan lain sebagainya. Tapi manakala kalian tidak bisa membeli hati orang tua, maka semua amal kebaikan itu ditolak oleh Allah Ta'ala. Bahkan para ulama mengatakan sebab orang bisa mati husnul khotimah adalah ridho orang tua. Kita semua ingin mati husnul khotimah. Itu harapan kita. Kuncinya di mana? Di orang tua. Di orang tua. Saya sering katakan, anak muda, kalian ibadah biasa-biasa saja lah. Jangan terlalu berlebihan. Tapi yang benar sama orang tua. Bereskan dulu hubungan kalian sama orang tua. Jangan sakiti hati orang tua. Jangan kau bikin nangis itu hati orang tua. Air mata yang dibuat nangis oleh anaknya karena kecewa, air mata tersebut akan menyeret anak tersebut untuk masuk neraka jahanam. Ini orang tua bukan main-main. Ini orang tua luar biasa kemuliaannya. Allah yang memuliakan orang tua ini. Jadi kalau kita ingin kunci kebahagiaan dunia dan akhirat, gampang. Kuncinya sama orang tua yang benar. Udah begitu aja. Sama orang tua yang beres. Sama orang tua yang bagus. Karena kalau kita sudah berbuat baik sama orang tua, maka Allah akan menurunkan ridho buat kita. Ridho Allah bi ridhol walidain, wa sakhatallah bi sakhatal walidain. Nabi yang mengatakan, ridho seorang anak tergantung pada ridho orang tua. Allah akan memberikan ridho kepada anak tersebut kalau orang tuanya ridho. Tapi manakala orang tuanya murka, maka Allah pun murka kepada anak tersebut. Kita tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan dari Allah manakala kita tidak mendapatkan ridho dari orang tua. Jadi perhatikan betul orang tua ini. Jangan main-main sama orang tua. Jangan dianggap begitu saja. Makanya tadi di awal saya katakan, banyak orang tidak memuliakan orang tua. Kenapa? Karena dia tidak tahu di rumahnya ada mutiara. Beruntunglah kalian kalau di rumah kalian masih ada orang tua, atau salah satu dari mereka masih hidup di tengah-tengah kita. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersumpah ala raghma anfi. Beliau bersumpah demi Allah, man adrakal walidain, siapa orang yang menemui atau siapa orang yang masih mempunyai kedua orang tua, atau salah satunya masih hidup dan tidak bisa menjadikan dia masuk surga, maka anak tersebut adalah anak yang dilaknat oleh Allah. Orang tua kita ini pegang kuncinya surga lah. Gak usah jauh-jauh kemana-mana, gak usah jauh-jauh, gak usah ribet-ribet. Kita ini kadang-kadang cari berkah ke sana, cari barokah ke sana, cari barokah ke sana. Orang tua kita tidak kemana. Jangan. Saya tidak melarang orang cari keberkahan di masjid, keberkahan di orang soleh, keberkahan di para wali, di kuburan dan sebagainya. Oh beb, saya mau cari keberkahan sama orang soleh, keberkahan sama kiai, keberkahan sama habaib. Betul, itu bagus. Tapi manakala keberkahan di rumah kalian tidak anggap, keberkahan orang tua tidak kalian hiraukan, maka keberkahan di luar tidak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Kalian memuliakan ulama, memuliakan ajengan, memuliakan para habaib, Masya Allah. Tapi pertanyaannya, kalian di rumah kalian muliakan gak ibu kalian? Apa artinya? Gak ada artinya
tadi saya katakan, ini semua karena kebodohan. Karena ketidakmengertian kalian tentang kemuliaan orang tua. Jadi sekali lagi, kalau kalian ngerti tentang kemuliaan orang tua, nggak ada keberkahan. Surga ada di rumah kalian. Surga ada di rumah kalian. Nabi mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga kalian ada di bawah telapak kaki ibu kalian. Insyaallah. Habib, saya kepingin masa depan saya cerah. Habib, saya kepingin pekerjaan saya teh lancar. Habib, saya kepingin teh usaha saya lancar. Orang tua bereskan. Bereskan sama orang tua. Tidak akan pernah sesat, tidak akan pernah merugi, tidak akan pernah miskin manakala seorang anak memuliakan orang tua. Enggak bakalan hidupnya sengsara, enggak bakalan. Catat baik-baik. Anak muda, catat baik-baik. Manakala kalian berbakti kepada orang tua, demi Allah, kalian tidak akan pernah tersesat. Kalian pasti bahagia dunia akhirat. Ini orang tua luar biasa. Orang tua ini luar biasa. Nah itu tadi. Karena kita tidak mengerti bagaimana kemuliaan orang tua, kita anggap orang tua itu biasa-biasa saja. Orang tua sakit, ya anggap ke nama kita. Orang tua sakit di rumah, kita kerja. Kadang-kadang maaf, kita lebih mencintai istri dan anak kita daripada orang tua. Jujur saja, kita begitu. Kalau istri kita minta, apapun dikasih sama kita. Anak kita minta, apapun dimanjakan. Tapi kalau orang tua, istri dan anak kalian sebelum mereka ada, orang tua terlebih dahulu ada di muka bumi. Yang melahirkan kalian adalah orang tua, bukan istri kalian, bukan anak kalian. Tapi kenapa? Manakala kalian waktu kecil dibesarkan oleh orang tua, dididik, disekolahkan dan lain sebagainya, begitu sudah nikah, dia lebih mencintai istrinya daripada orang tua. Yang begini teh banyak. Benar tak? Banyak. Kadang-kadang kita mau ngasih duit sama orang tua takut istri, suami gelo yang begitu teh. Benar enggak? Benar. Mau ngasih orang tua, mau ngasih ibunya. Habib, saya mau ngasih ibu, saya takut ketahuan istri gelo ini. Orang tua siapa yang punya istri? Istri kalian itu dinikah dengan surat dan dicerai dengan surat, tapi ibu kalian tidak bisa tercerai. Nggak pakai surat ibu kalian. Yang mendidik kalian, yang membesarkan kalian, yang mengandung kalian, yang memberi susu kalian, yang memberi makan kalian, yang menyekolahkan kalian, yang membesarkan kalian. Bahkan kalau kalian menjadi orang hebat, ibu kalian berdoa bangga kepada Allah. Gak ada cinta sejati melebihi orang tua kepada seorang anak. Gak ada. Udah cinta sejati teh. Opren saja. Istri cita-cita kalau bapak punya duit, nggak punya duit ditendang bapak. Tapi kalau orang tua gak ada bahasa begini. Gak ada. Kalian dalam keadaan susah, ibu kalian susah. Kalian susah, ibu kalian susah. Kalian nangis, ibu kalian nangis. Sedih. Kenapa? Cintanya dari dalam ibadah Allah. Makanya Allah katakan kalian tidak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tua. Tidak akan pernah bisa membalas sehebat-hebat apapun kalian. Kalian jangan bangga. Habib, saya sudah bangunkan rumah buat orang tua saya. Pret yang begitu teh. Bangunkan rumah orang tua kok bangga. Belum ada apa-apanya dengan perjuangan orang tua kepada kita. Apa? Cintanya orang tua kepada kita di luar biasa. Nggak ada batasnya cintanya. Bahkan anak yang sudah menikah pun masih dipikirin sama orang tua, Pak. Masya Allah. Nanti punya masalah rumah tangga, ibunya susah. Dipikirin sama orang tua. Perjuangannya luar biasa. Siapa? Siapa yang merawat kita dari mulai kecil kalau bukan ibu kita? Ibu kita dari mulai kecil merawat kita. Pertanyaannya, apa yang sudah kalian persembahkan buat orang tua? Apa yang sudah kalian keluarkan sama orang tua? Apa? Mau hitung-hitungan sama orang tua? Mau hitung-hitungan sama orang tua? Nggak bakalan kalian. Orang tua kalian waktu kecil, ingat. Kalian keluar kotoran, BO dan lain sebagainya, siapa yang bersihkan? Dicuci, dibersih, digendong. Dalam situasi apapun digendong, sayang si anak tersebut, Masya Allah. Pernah, punten Bapak, pernah membersihin kotoran orang tua? Kita kadang-kadang kalau ada orang tua kita udah tua, umurnya 80, 90 tahun, keluar kotoran di kasur, jijik, panggil baby sister, panggil pembantu, kurang ajar tuh orang begitu. Emang dulu itu dipanggil pembantu? Ibu kalian yang bersih. Kotoran itu dibersihin sama ibu kita dengan senang hati. Masya Allah. Nggak pakai sedih, dengan senang hati. Kotoran bau dibersihin sama ibu kita
ibu kita sudah tidak bisa bangun. Ini yang disinggung dalam Al-Quran. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Ingat, ketika ibu kalian sudah tua, ketika ibu kalian sudah berada di atas kasur, sudah nggak bisa kemana-mana, makan mau disuapin, mau ke kamar mandi harus digendong, kotoran di kasur, mana anaknya? Mana anaknya? Sibuk sama pekerjaan apa? Tinggalkan itu semua pekerjaan, dunia tinggalkan, urus kau punya ibu. Mereka butuh orang yang nyuapin. Kalian duduk di hadapannya, suapin ibu kita, bersihin kotorannya, gendong badannya, mandikan kita punya ibu. Karena dulu kita diperlakukan seperti itu oleh ibu kita. Makanya hati-hati Pak, hati-hati. Makanya benar kalau Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan akbarul kabair. Dosa yang paling besar, bukan besar Pak, paling besar. Kalau besar masih besar, paling besar kata Nabi akbarul kabair. Dosa yang paling besar itu dua. Pertama asyirku billah, menyekutukan Allah, dan yang kedua uququl walidain, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Jangan main-main sama orang tua, jangan main-main. Hati-hati sama orang tua. Hati-hati sama orang tua. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu riwayat dikatakan di sana bahwasanya Allah ridho kepada seorang hamba manakala hamba tersebut diridhoi oleh orang tuanya. Tapi manakala hamba tersebut dimurkai sama orang tuanya, maka Allah pun murka kepada orang tersebut. Kuncinya surga ada sama orang tua, Pak. Ingin mulia, ingin bahagia, ingin senang, ingin sukses, sama orang tua jaga. Jaga sama orang tua. Dan ingat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat beliau mengatakan ada dua dosa. Ada dua dosa, yu'ajjiluhuma fid dunya. Di mana dua dosa ini akan didahulukan di dunia sebelum di akhirat. Kalau ada orang melakukan dua dosa ini, maka dia diadab di dunia dulu sebelum nanti di akhirat. Di dunia diadab, di akhirat apalagi. Apa yang pertama? Yang pertama al-ghulum. Orang yang zalim. Orang yang zalim itu tidak akan mati kecuali diadab di dunia oleh Allah, sehingga nanti di akhirat akan diadab lagi oleh Allah Ta'ala. Yang kedua apa? Uququl walidain. Anak yang durhaka kepada orang tua, dia tidak akan mati kecuali Allah siksa dulu di dunia. Allah kasih kemiskinan, Allah kasih kemelaratan, Allah kasih kesulitan, Allah kasih segala bentuk keruwetan dalam kehidupannya. Rumah tangganya acak-acakan, anaknya menjadi anak yang gak karu-karuan. Kenapa? Allah adab, Allah pertontonkan di dunia sebelum nanti di akhirat kita akan disiksa oleh Allah. Makanya anak yang durhaka kepada orang tua, ingat, kalian bakal rumah tangga, kalian bakal punya anak. Anak-anak kalian nanti akan membalas apa yang Anda lakukan kepada orang tua kalian. Birru abaukum tahirukum abnaukum. Kalau kalian berbakti sama orang tua, maka akan lahir dari perut ibunya anak-anak yang soleh dan soleh. Tapi sebaliknya, manakala kalian tidak berbakti kepada orang tua, kalian bakal nikah, kalian bakal punya anak, kalian bakal berumah tangga, maka Allah akan lahirkan anak-anak yang biadab, anak-anak yang kurang ajar, anak-anak yang tidak taat kepada orang tua. Untuk apa? Untuk membalas ketika kalian dahulu tidak berbakti kepada orang tua. Banyak sekarang anak-anak yang durhaka sama orang tua, kurang ajar sama orang tua. Coba introspeksi diri. Dulu kita sama orang tua kumaha? Dulu kita sama orang tua gimana? Kita kepingin punya anak soleh dan soleha. Sementara dulu kita sama orang tua nggak beres. Sama orang tua ngangkat suara. Ya, sama orang tua ngangkat suara. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Ya. Apa Allah katakan? Jangan kalian angkat suara kalian. Jangan kalian mengutakan cih kepada orang tua. Wala tanharhuma. Jangan kau bentak kalian. Jangan kau bentak orang tua kalian. Ini anak sekarang baru bisa ngebeliin mobil udah bentak-bentak orang tua, Pak. Anak sekarang sudah bisa ngebeliin emas, sudah ngebentak-bentak orang tua. Siapa kalian? Apa yang sudah kalian berikan? Belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Saya bawakan sebuah cerita ibadah Allah. Perhatikan baik-baik.
Dulu pada zaman Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang pemuda yang hidupnya 24 jam untuk ibunya. 24 jam dia berada di kaki ibunya. Dia rawat ibunya, dia mandiin ibunya, dia suapin ibunya, dia cebokin ibunya. Masya Allah. Kira-kira ada enggak zaman sekarang pemuda-pemuda begitu dah? Enggak ada. Masya Allah. Kita ini sama orang tua nengok juga udah bagus, Pak. Kadang-kadang sebulan 2 bulan nggak ditengok orang tua kita. Orang tua kita sakit apa enggak, nggak ditengok, nggak ditanya, nggak datang anaknya. Ditanya, nak, kenapa nggak datang ke ibu? Sibuk ngurusin dunia. Ye, dunia kalian bisa kalian dapatkan kalau kalian mendapatkan ridho dari orang tua. Dan sebaliknya, kalian tidak akan pernah mendapatkan dunia dan seisinya manakala kalian tidak mendapatkan ridho dari orang tua. Apa itu dunia? Dunia itu kecil. Minta ridho orang tua, karena kalau sudah orang tua kita angkat tangan, itu doanya seperti doanya Nabi kepada umatnya. Ini pemuda, dia nggak bergaul ke sana kemari, dia sibukkan ngerawat orang tuanya, Pak, mandikan orang tuanya. Sampai pada suatu waktu, orang tuanya bilang sama anaknya, nak, ibu teh kepingin berangkat haji. Keluarga miskin. Ya. Tiba-tiba ibunya ngomong sama anaknya begitu, nak, ibu teh kepingin berangkat haji. Apa kata anaknya? Dalam kondisi miskin, apa kata anaknya? Ibu nggak usah khawatir. Ibu mau berangkat haji? Iya, tahun depan kita berangkat haji. Masya Allah. Ini keluarga miskin, nggak punya apa-apa. Si anak nggak kepikir dari mana nanti biayanya. Wallahu a'lam. Biayanya dia nggak tahu dari mana. Pokoknya dia mengucapkan untuk menyenangkan orang tua. Menjaga perasaan orang tua. Jangan sampai orang tua sedih. Jangan sampai orang tua menangis. Dia jaga. Jangan khawatir, Bu, tahun depan kita berangkat. Ibunya bunga, seneng. Kemudian diangkat tangannya, ya Allah, mudah-mudahan kau jadikan anakku anak yang soleh. Masya Allah. Nyenengkan. Kalau ngomong kan nyenengkan sama orang tua, Pak. Dengan berjalan waktu, singkat cerita, berjalan waktu sampai 6 bulan. Si anak lagi ngumpulin bekal, belum dapat. Orang miskin. Dia kumpulin bekal, ya habis untuk makan. Ngumpulin bekal, habis untuk makan. Dengan perjalanan, singkat cerita, sampai mendekati waktu Dzul Qa'dah, waktu orang bersiap-siap mau berangkat haji. Si anak, si ibu mengingatkan lagi, nak, kita kurang berapa bulan ini kita berangkat haji. Apakah kamu udah siap bekal? Oh, ibu gak usah khawatir. Saya sudah punya bekal banyak buat ibu. Masya Allah. Dia banggakan ibunya, dia senangkan, dia bungahkan hati ibunya. Padahal dia belum punya persiapan untuk bisa berangkat haji. Dia belum punya persiapan, anak miskin. Udah. Singkat cerita, ketika detik-detik mau berangkat, ibunya ngingetin lagi, nak, kita minggu depan udah mulai berangkat loh, nak. Gimana, bekal udah siap? Siap. Masya Allah. Dia nggak mau bikin susah orang tuanya. Orang tuanya bunga. Oh, kebayang Ka'bah, kebayang Mekah, senang udah. Ini terjadi di kota Madinah, di pinggiran kota Madinah ibarat. Sudah sampai waktu hanya, si ibunya sudah waktunya, nak, kapan kita berangkat besok? Siap? Siap, Bu. Besok kita berangkat. Masya Allah. Bekal belum punya, Pak. Tapi bagaimana si pemuda tersebut tidak mau mengganggu hati ibunya, nggak mau nyakitin hati ibunya. Dia kepingin ibunya terbunga senang. Udah di pagi hari ibunya, nah, ibu udah siap, yuk kita berangkat, Bu. Apa yang terjadi ibadah Allah? Begitu ibunya keluar, ibunya tanya, nak, mana kendaraannya, mana untanya? Biasanya orang dulu berangkat naik unta, orang tua. Kalau nggak unta, khimar, keledai. Mana kendaraannya, nak? Apa kata si anak? Bu, kendaraannya nggak ada. Aku yang jadi kendaraan ibu. Ya. Aku yang jadi kendaraan ibu. Si ibu dipanggul, Pak. Dipanggul dari kota Madinah menuju kota Mekah. Tahu berapa jaraknya Mekah Madinah? 470 kilo. Gak ada jalan tol itu. Jalannya gunung, naik gunung, turun gunung, naik terjang gunungnya, naik gunung turun, dipanggul, saudara. Begitu ibunya lihat anaknya udah capek, nah istirahat dulu, diturunkan ibunya, disuapin. Kemudian si ibu mengatakan, nak kita berangkat lagi yuk, dipanggul lagi sama anaknya. Si anaknya tidak mau menurunkan ibu kecuali ibunya yang minta. Anaknya nggak mau ngomong capek, enggak. Ibunya yang mengatakan, nak istirahat dulu, nak, baru dia turun. Kenapa? Menjaga perasaan ibunya, jangan sampai ibunya sedih. Dipanggul. Singkat cerita, 470 kilo ditempuh, saudara.
sampai masuk ke kota Mekah. Dipanggul. Begitu sampai di kota Mekah, si anak tersebut mengajak ibunya tawaf. Jadi bukan berhenti. Tawaf diajak 7 kali, dipanggul. Selesai dipanggul, dari sa'i, Safa, Marwah, dipanggul lagi. Begitu selesai, dari tawaf dipanggul, sa'i dipanggul, selesai. Kemudian dia menghadap, ada riwayat menghadap Rasulullah, ada riwayat lagi mengatakan itu pada zaman Sayyidina Umar. Menghadap kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Kemudian diceritakan, wahai Sayyidina Umar, wahai Khalifatul Rasulullah Sayyidina Umar, radhiyallahu anhu warḍah, ini ibuku sudah aku panggul dari kota Madinah ke kota Mekah, aku ajak tawaf, aku ajak sa'i. Sekarang berada di hadapanmu. Kemudian si pemuda bertanya, apakah aku sudah bisa membalas kebaikan orang tua? Apakah apa yang aku lakukan ini sudah bisa membalas kebaikan kepada orang tua? Apa kata Sayyidina Umar? Di depannya ada air, dimasukin di tangannya, Pak. Nih, 1 tetes. Sayyidina Umar, demi Allah, 1 gotrah, 1 tetes air ini pun kamu belum bisa membalas kebaikan orang tua. Kamu tidak akan pernah bisa membalas rasa sakitnya orang tua ketika menahan perut, mendorong perut, mengeluarkan engkau dari rahimnya dengan penuh rasa sakit. Rasa sakit itu belum bisa terbalaskan dengan engkau membawa seperti ini. Artinya apa? Kebaikan kita kepada orang tua nggak bakal bisa balas. Nggak bakal bisa balas. Walaupun apa yang sudah kita persembahkan sama orang tua nggak bakal bisa balas. Makanya kita disuruh bersyukur dengan keberadaan orang tua. Jaga perasaan orang tua itu, jaga. Jangan sampai kita mengucapkan kalimat-kalimat yang menyakitkan, kalimat-kalimat yang membuat dia bingung dan sebagainya. Jangan. Kenapa? Karena itu akan mengundang sedihnya dia, akan mengundang murkanya dia, dan itu akan membuat bahaya dalam kehidupan kita. Banyak sekali lagi ibadah Allah, jaga orang tua kita. Hal ini bagian daripada bakti kita sama orang tua. Belum cukup kita bakti selama kita masih hidup, maka kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW setiap kali sholat untuk selalu berdoa, mendoakan kedua orang tua dan memintakan ampun kepada Allah atas segala dosa yang ada sama orang tua kita. Gak pakai berhenti walaupun mereka sudah meninggal dunia. Tetap berbakti seorang anak, tetap sedekah atas namakan orang tua kita. Ketika kita habis sholat, doakan orang tua kita. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doain orang tua kita. Karena itu bagian daripada bakti kita kepada orang tua. Terakhir, kalau kita masih punya orang tua, pulang dari ini tempat minta ridhonya sama orang tua. Ini sebentar lagi Ramadan nih. Ramadan bulan yang agung, bulan yang mulia. Kalau kita tidak mendapatkan ridho dari orang tua, percuma masuk bulan Ramadan, gak usah puasa. Percuma. Kalian puasa di bulan Ramadan capek-capek, lapar dahaga, percuma, tidak akan diterima Allah Ta'ala kalau kalian tidak mendapatkan ridho dari orang tua. Jadi sama orang tua, minta ridhonya dulu sama orang tua, minta maafnya, cium kakinya. Masya Allah. Ini sama orang tua luar biasa Pak. Cium tangan aja jarang, apalagi cium kaki, nggak pernah sama sekali. Nggak pernah sama sekali. Diceritakan Imam Ali Zainal Abidin, cucunya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu Ali Zainal Abidin, beliau tidak keluar dari rumah kecuali beliau ambil kaki orang tuanya, ibunya diambil, ditaruh di pelipisnya. Sambil mengatakan, Bu, ridhokan aku Bu, saya mau berangkat kerja. Kakinya dicium Pak, kakinya dicium, ditempelkan di pipinya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa di kaki itu tempat surganya dia. Surga kita di situ. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, ingin mendapatkan kebahagiaan, surganya di ibu kita, orang tua kita. Sehebat apapun anak tersebut ibadah Allah, sepinter apapun kalian, kalau kalian tidak mendapatkan ridho dari orang tua, percuma. Sekali lagi perhatikan orang tua, jaga perasaan orang tua, lindungi orang tua. Tidak ada orang yang bisa membandingkan cinta kita kepada orang tua. Jangan pernah dibagi. Jangan pernah dibagi, ya. Baik itu kepada anak dan istri kita, orang tua di atas segalanya. Atas segalanya, ya kita boleh memuliakan istri, mencintai istri, harus menyayangi anak, harus. Tapi orang tua di atas segalanya, di atas segalanya. Kalau kita punya
keinginan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang baik, rumah tangga yang harmonis, jaga kedua orang tua kita. Kalau enggak, tunggu kehancuran orang tua kita. Tunggu kehancuran rumah tangga kita, pasti hancur. Anak-anak yang durhaka sama orang tua. Dan ini mujarab ibadah Allah. Apa yang dikatakan oleh Nabi itu betul. Ya, betul. Kalau kalian durhaka sama orang tua, dipertontonkan, ditunjukkan sama Allah Ta'ala. Lihat orang-orang yang durhaka. Kita sering melihat saudara-saudara kita, ada mungkin 5-6 orang saudara kita. Ada yang baik, ada yang sukses, ada yang belangsat, ada yang gak karu-karuan. Lihat bagaimana kadar cintanya dia sama orang tua. Kadar hormatnya dia kepada orang tua. Terkadang dari anak itu beda. Ada yang bakti sama orang tua, ada yang gak bakti, ada yang kurang ajar, ada yang setengah bakti. Kan begitu. Coba lihat kehidupannya. Coba lihat kehidupannya. Dan saya sudah melihat anak-anak yang baik sama orang tuanya, dia merasakan kebahagiaan. Hidupnya gampang, rezekinya mudah, usahanya gampang, dimudahkan ke Allah Ta'ala berkat doa orang tuanya. Sebaliknya, anak yang durhaka sama orang tua, yang menyakiti hati orang tua, saya lihat sendiri, saya tonton sendiri bagaimana kehidupannya. Rumah tangganya hancur, istrinya gak karu-karuan, anaknya kurang ajar, usahanya pailit, bangkrut. Kenapa? Karena dia durhaka sama orang tua. Jadi kuncinya adalah orang tua, kuncinya orang tua. Makanya beruntung, kata ulama, ya bakhtukum, beruntung kalian kalau di tengah-tengah kalian masih ada orang tua. Beruntung kalian, beruntung. Jangan nanti kalau sudah orang tua meninggal baru nangis. Kita ini kalau sudah orang tua meninggal baru nyesel, baru nangis. Dulu waktu masih hidup kemana kalian? Begitu sudah meninggal ibu, dulu waktu masih hidup kenapa dibiarin? Dulu waktu masih hidup kenapa gak dirawat? Kenapa gak dijaga? Kenapa tidak diberikan semuanya? Apa yang kita miliki semua punya orang tua kita. Anta wa malak, kata Nabi, engkau dan nyawamu semua buat orang tua kita. Apalagi harta, nyawa saja kita punya orang tua. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi yang mengarang kitab Simtud Durar radhiyallahu anhu wa arda. Apa kata beliau? Demi Allah, kalau seandainya ibuku meminta nyawaku, niscaya aku berikan buat ibuku. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi menjadi orang hebat, menjadi orang mulia, menjadi orang wali berkat doa ibunya. Beliau sama ibunya luar biasa. Bahkan beliau mengatakan kalau aku dijual di pasar, ibuku yang jual, niscaya akan aku lakukan. Dia tidak pernah menyakiti hati orang tua. Ibunya terutama dia jaga. Akhirnya Allah angkat kemuliaannya, Allah angkat kedudukannya, sehingga Habib Ali menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkat doa ibunya. Makanya Bapak Ibu sekalian yang masih punya orang tua atau salah satu dari orang tuanya, jangan kalian sia-siakan. Jangan kalian sia-siakan. Kalau kalian ingin bahagia dunia akhirat, jangan pernah kalian sia-siakan. Karena itu adalah merupakan satu nikmat, satu karunia, satu pemberian yang agung yang Allah berikan kepada kita. Jaga ibu kita. Tiap hari jangan keluar ke pasar. Ibu kita samperin dulu, pijetin bu, doanya bu. Pulang dari pasar datang ke ibu, bu, doanya bu, minta ridhonya. Barangkali ada ucapan saya yang gak benar, minta maafnya bu, ridhoin, suapin, gendong. Jadikan ibu kita ratu, jadikan bapak kita raja. Nanti Allah akan menjadikan kehidupan kita raja dan ratu. Nih, kalau kita jadikan ayah kita raja, jangan khawatir, Allah akan jadikan kita raja. Kalau kita jadikan ibu kita ratu, jangan khawatir, nanti Allah jadikan kita ratu. Allah akan memberikan kemuliaan. Dunia teh kecil, rezeki teh kecil. Allah akan buka lewat doa orang tua. Karena tidak ada cinta yang ikhlas yang datang dari orang tua, nggak ada. Nggak ada cinta yang sejati yang datang dari orang tua. Sujud, berdoa kepada Allah Ta'ala. Yang pertama kali keluar adalah anak-anakku. Dia doain anaknya. Dia sakit, dia kepingin lihat anaknya sembuh. Dia nggak pernah mikirin dirinya, nggak pernah. Lihat orang tua kita. Lihat orang tua kita ketika bekerja mencari nafkah buat anak-anaknya. Dia nggak peduli mau panas mau hujan, nggak ada urusan. Yang penting anaknya sehat, yang penting anaknya bisa sekolah, yang penting menjadi anak sukses. Dia sendiri sakit, dia tidak hiraukan ibadah. Itu orang tua berjuangnya. Makanya kita nggak bakal pernah bisa ngebales. Karena orang tua perjuangannya itu luar biasa, nggak ada batas. Kita kalau merawat orang tua itu yang kita harapkan orang tua itu cepat-cepat berangkat. Apalagi kalau orang tua sudah umur 80, 70 merawatnya berat. Kadang-kadang kita doa, ya Allah, kapan teh diambil orang tua saya, kasihan sakit.
Ente aja nggak mau merawat. Alasannya sakit, dia tersiksa, ya Allah, ambil saja. Padahal dia nggak mampu merawat. Ente lupa waktu kecil siapa yang merawat? Kalian lupa waktu kecil siapa yang merawat kalian? Sekarang orang tua sudah nggak bisa bangun. Kalian punya tugas untuk merawat orang tua. Dan jangan punya pikiran macam-macam sama orang tua. Kalau kalian ikhlas merawat orang tua penuh dengan kasih sayang, maka kehidupan kalian akan dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Kehidupan kalian akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala berkat doa orang tua. Jadi sekali lagi, jaga perasaan hati orang tua, maka insya Allah kalian akan menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan khol pada malam hari ini, apa yang kita baca daripada doa khol, mudah-mudahan disampaikan kepada orang tua kita. Mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diangkat kedudukan dan derajatnya oleh Allah Ta'ala, dan dijadikan kuburan raudhah min riyadil jannah, daripada taman surga. Amin ya rabbal alamin. Itu saja barangkali yang bisa aku sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.